Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang model EDI dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari materi kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tahapan model EDI dalam pengembangan program pelatihan. Nah, agar kalian berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, silahkan kalian mempersiapkan diri untuk belajar dan fokus menyimak paparan materi yang disajikan. Untuk dapat melaksanakan program pelatihan yang efektif dan efisien, diperlukan adanya prosedur desain dan pengembangan yang sistematik dan sistemik. Dengan kata lain, sebuah program pelatihan perlu didesain dan dikembangkan secara bertahap dan menyeluruh agar dapat memfasilitasi peserta sehingga mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Beberapa model desain dan pengembangan program pelatihan dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam merancang dan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan efisien. Salah satu model atau pendekatan desain sistem pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan efisien adalah model EDI. Model ini bersifat sederhana dan dapat dilakukan secara bertahap atau sistemik untuk mewujudkan program pelatihan yang komprehensif. Model EDI sesuai dengan namanya berisi beberapa tahap yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Tahap-tahap kegiatan yang terdapat dalam model EDI terdiri dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Tahap-tahap kegiatan dalam model EDI pada dasarnya memiliki kaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, penggunaan model ini perlu dilakukan secara bertahap dan juga menyeluruh. Sekarang kita bahas satu persatu tahapan dari model EDI. Analisis merupakan tahap pertama dalam menerapkan model EDI untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan. Pada tahap ini, seorang perancang program pelatihan perlu melakukan proses penilaian kebutuhan pelatihan yang dikenal dengan istilah Training Need Analysis atau TNA. Perancang program pelatihan harus mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan masalah kinerja yang dihadapi oleh sebuah unit kerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Hasil dari proses TNA menggambarkan masalah-masalah kinerja yang perlu dicari solusinya dan juga alternatif solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Setelah memastikan bahwa masalah kinerja dapat diatasi melalui program pelatihan, maka perancang program pelatihan perlu merumuskan tujuan atau kompetensi umum program pelatihan yang menggambarkan kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki peserta setelah mengikuti sebuah program pelatihan. Upaya dalam menentukan tujuan atau kompetensi umum program pelatihan dapat dilakukan melalui proses analisis terhadap kesenjangan atau gap analisis antara kemampuan yang dimiliki saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya adalah tahap desain. Desain adalah tahap kedua yang dilakukan dalam menerapkan model EDI untuk merancang dan mengembangkan sebuah program pelatihan.
Tahap desain dilakukan dengan mengidentifikasi sub-sub kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta agar dapat menguasai kompetensi umum program pelatihan. Sub-sub kemampuan tersebut bersifat spesifik dan disebut sebagai kompetensi khusus program pelatihan. Kompetensi khusus program pelatihan diperoleh melalui proses analisis terhadap kompetensi umum program pelatihan sehingga menjadi sub-sub kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta program pelatihan. Kompetensi khusus program pelatihan diperoleh melalui proses analisis terhadap hasil analisis terhadap kompetensi umum akan menghasilkan struktur kompetensi yang disebut dengan istilah peta kompetensi atau analisis instruksional. Selain melakukan proses analisis instruksional, dalam tahapan desain juga ditetapkan rencana penggunaan strategi pembelajaran dan instrumen hasil evaluasi pelatihan. Hasil dari tahapan desain ini adalah berupa blueprint garis besar program pelatihan atau GBPP yang menggambarkan rencana keseluruhan kegiatan pembelajaran dari sebuah program pelatihan. Selanjutnya kita masuk pada tahap development. Development atau pengembangan merupakan tahap ketiga yang dilakukan dalam menerapkan model EDI untuk menciptakan program pelatihan yang efektif dan efisien. Pada tahap ini, bahan pelatihan diproduksi agar dapat digunakan dalam menyampaikan isi atau materi program pelatihan kepada peserta. Ada beragam bahan atau media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi atau materi program pelatihan kepada peserta. Di antaranya yaitu ada bahan cetak, benda nyata, model dan simulator, program audio, program video, multimedia, web, dan internet. Semua bahan dan media tersebut memiliki keunggulan dan juga keterbatasan untuk digunakan dalam mendukung penyelenggaraan program pelatihan. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh perancang dalam mengembangkan bahan pelatihan, yaitu dengan memproduksi sendiri sesuai dengan kebutuhan program pelatihan atau memodifikasi bahan pelatihan yang sudah ada untuk keperluan program pelatihan. Selanjutnya, tahap keempat dalam model EDI, yaitu implementasi. Tahap ini, program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dikembangkan sebelumnya. Instruktur menyampaikan isi atau materi pelatihan kepada peserta berdasarkan rancangan program yang telah dibuat sebelumnya. Strategi pembelajaran perlu diaplikasikan instruktur dalam menyampaikan isi atau materi pelatihan. Pada saat menerapkan strategi pembelajaran, instruktur dapat mengelompokkan peserta sesuai dengan karakteristiknya. Urutan kegiatan belajar yang perlu diterapkan meliputi kegiatan pra-pembelajaran, penyajian isi atau materi, partisipasi peserta, penilaian hasil belajar, dan aktivitas tindak lanjut. Tahap kelima atau tahap terakhir model EDI untuk mendesain dan mengembangkan program pelatihan adalah evaluasi. Evaluasi dapat dimaknai sebagai proses yang dilakukan untuk menilai manfaat suatu program pelatihan. Data dan informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program pelatihan yang diselenggarakan. Berdasarkan tujuan dan penggunaannya, evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif dalam penyelenggaraan program pelatihan digunakan untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan dari program yang dievaluasi. Hasil analisis yang diperoleh dari evaluasi formatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program sehingga program tersebut memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Evaluasi yang dilakukan selama program pelatihan tengah dikembangkan disebut dengan evaluasi formatif. Dengan kata lain, evaluasi formatif dilakukan selama program pelatihan dalam fase pengembangan. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil belajar yang telah dicapai peserta dengan tujuan program pelatihan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi terhadap program pelatihan umumnya bertujuan untuk mengetahui sikap peserta terhadap kegiatan pelatihan, peningkatan kompetensi peserta, serta keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan akibat peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti program pelatihan. Berdasarkan pemaparan materi kita hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa model EDI dalam pengembangan program pelatihan terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Dan masing-masing tahapan itu harus dilaksanakan secara bertahap dan cermat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pemaparan materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan materi selanjutnya. Selamat belajar!